Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan membahas tentang Kelas 4, Tema 1, Subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman MUPEL IPS. Tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak yang berdatangan ke wilayah Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pancasila Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut sensus penduduk, tahun 2010 menyatakan bahwa 87,18% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, 6,96% memeluk agama Kristen Protestan, 2,9% memeluk agama Katolik, 1,69% memeluk agama Hindu, 0,72% memeluk agama Buddha, dan 0,05% memeluk agama Konghucu. Hal ini menjadikan Nusantara sebagai wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya. Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut ini adalah 6 agama utama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pemeluk agama Islam dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti Jawa dan Sumatera, hingga wilayah pesisir di Pulau Kalimantan. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, persentase penganutnya tidak sebesar di kawasan barat. Pada abad ke-13, pedagang-pedagang Islam dari Gujarat, India, tiba di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga saat itu, kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami kemunduran, di mana banyak pengikut-pengikutnya yang berpindah agama memeluk agama Islam. Umat Islam memiliki tempat ibadah yang disebut masjid atau musola. Masjid atau musola memiliki ciri-ciri terdapat kubah pada bagian atapnya. Masjid atau musola biasanya digunakan untuk beribadah sholat 5 waktu, sehingga selalu ramai. Di setiap waktu sholat akan dikumandangkan azan sebagai penanda waktu untuk beribadah. Umat Islam memiliki kitab suci yang disebut Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menggunakan bahasa Arab. Dengan membaca Al-Quran, tentu banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapat.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan. Adapun hari besar umat Islam antara lain Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa penjajahan Belanda atau yang disebut VOC pada sekitar abad ke-16. Agama ini berkembang dengan sangat pesat pada abad ke-20. Di Indonesia terdapat 3 provinsi yang kebanyakan penduduknya beragama Kristen, yaitu Papua, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Umat Kristen Protestan memiliki tempat ibadah yang disebut gereja. Gereja memiliki ciri-ciri terdapat tanda salib pada bangunannya. Gereja biasanya digunakan untuk beribadah pada hari Minggu. Umat Kristen Protestan memiliki kitab suci yang disebut Alkitab atau Injil. Adapun hari besar umat Kristen antara lain Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah agama Kristen Katolik. Kristen Katolik atau yang biasa kita sebut agama Katolik. Agama Katolik ada di Indonesia sejak kedatangan bangsa Portugis yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Banyak orang Portugis yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, mulai dari Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Bangsa Portugis dan Spanyol berperan menyebarkan agama Kristen Katolik. Namun, hal itu tidak bertahan lama sejak Belanda berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Sulawesi Utara dan Maluku. Umat Kristen Katolik memiliki tempat ibadah yang disebut gereja. Sama seperti agama Kristen Protestan, gereja memiliki ciri-ciri terdapat tanda salib pada bangunannya. Umat Katolik memiliki kitab suci yang disebut Injil atau Alkitab. Umat Kristen Katolik memiliki hari besar yaitu Jumat Agung, Natal, Kamis Putih, Paskah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah agama Hindu. Kebudayaan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi, bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha di Indonesia, yang dibawa oleh pedagang dari India. Kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Adakah di antara kalian yang pernah pergi mengunjungi Candi Prambanan? Nah, tahukah kalian bahwa Candi Prambanan itu adalah kuil Hindu yang dibangun semasa Kerajaan Majapahit? Tradisi-tradisi penting para pengikut Hindu berupa wayang dan pertunjukan tari. Kebanyakan penganut agama Hindu berada di Pulau Bali. Selain di Pulau Bali, juga terdapat di Sumatera, Jawa, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi.
Umat Hindu memiliki tempat ibadah yang disebut pura. Ciri-ciri pura dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Umat Hindu juga memiliki kitab suci yang disebut Veda atau Weda. Adapun hari besar umat Hindu antara lain Saraswati, Galungan, Kuningan, Nyepi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah agama Buddha. Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia yang dibawa oleh pedagang dari India. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun seperti Kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Mataram. Sejumlah warisan dapat ditemukan seperti Candi Borobudur dan patung atau prasasti dari sejarah kerajaan Buddha yang lebih awal. Biasanya, para bhikkhu Buddha melaksanakan puja bakti di Borobudur. Kebanyakan penganut agama Buddha berada di Jakarta, walaupun ada juga di lain provinsi seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha memiliki tempat ibadah yang disebut vihara. Ciri-ciri vihara dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Umat Buddha memiliki kitab suci yang disebut Tripitaka. Adapun hari besar umat Buddha antara lain Waisyakh, Asyadah, dan lain sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Tiongkok dan yang membawanya adalah para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan sejak abad ke-3 Masehi. Setelah mengalami beberapa pergantian presiden dan keputusannya, maka agama ini resmi menjadi agama di Indonesia. Warga Tionghoa di Indonesia dan pemeluk Konghucu kini bebas untuk melaksanakan ajaran dan tradisi mereka. Seperti agama lainnya di Indonesia yang secara resmi diakui oleh negara, maka Tahun Baru Imlek telah menjadi hari libur keagamaan resmi. Umat Konghucu memiliki tempat ibadah yang disebut kelenteng. Ciri-cirinya kita lihat pada gambar berikut ini ya. Umat Konghucu memiliki kitab suci yang disebut Shishu Wujing. Adapun hari besar umat Konghucu antara lain Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan lain sebagainya. Agama mengajarkan kita untuk berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah dari Tuhan yang wajib kita laksanakan. Sebagai manusia, kita wajib mempunyai sikap taat terhadap agama yang diyakini, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan agama yang dianut. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam berinteraksi dan bermain. Setiap manusia harus mengembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama, sehingga dapat tercipta kerukunan dalam kehidupan. Sekian informasi dari Bu Ana. Semoga bisa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah tuntas. Jangan lupa di rumah tetap belajar ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.